Maka ini khusyuk menurut penerjemahan dari Ibnu Abbas. Artinya kalau satu saat panjenengan berdiri sholat, lantas kemudian di dalam batin rohani panjenengan atau rohani antum semuanya, kemudian terdapat gerakan jiwa yang mengarah kepada pengertian kita adalah memiliki banyak dosa. Kita merasa tunduk, taat dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa sehina-hinanya. Maka yang seperti ini mukhbitunal adla'i, yaitu merendahkan diri, menghinakan diri, tunduk menurut Ibnu Abbas. Jika panjenengan sholat seperti itu menurut penerjemahan Ibnu Abbas, maka disebut sebagai orang khusyuk. Lantas berikutnya yaitu qala berkata Qatadah dan Hasan. Sekarang menurut Hasan Basri, menurut Qatadah, tadi kan menurut Ibnu Abbas, sekarang menurut Hasan Basri dan Qatadah. Yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sholat adalah khaifuna, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, tentunya kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya tentunya berharap hanya kepada Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya, karunia, inayah serta hidayah taufik keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, faqala al-Baghawi, berarti berkata Imam al-Baghawi tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, itu surat Al-Mu'minun ayatnya 1 dan ayat 2 yang kemarin disinggung pada pertemuan sebelumnya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashimun. Sungguh telah beruntung siapa yang beruntung, itu al-mu'minuna, orang-orang beriman. Itu alladzina, orang-orang yang mereka itu di dalam salat-salat mereka khusyuk. Beliau Imam Al-Baghawi tatkala menerjemahkan atau menafsirkan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2, kemudian beliau berkata, yaitu Imam Al-Baghawi, qala al-Imamu Al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi, ikhtalafa fil ma'nal khusyuk. Ulama-ulama berbeda pendapat terkait masalah menerjemahkan makna khusyuk di dalam sholat. Ulama-ulama kita berbeda pendapat di dalam menerjemahkan makna khusyuk.
Misal seperti qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, khusyuk di dalam sholat adalah, ini kalau menurut dari Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi. Qala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, mukhbitunal adla'i, yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sholat adalah merendah, tunduk, menghinakan diri. Ini kalau menurut Ibnu Abbas. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas, tatkala kemudian seorang bisa dikatakan sebagai khusyuk di dalam sholatnya, maka rohani dan jiwanya merasa hina, merasa tunduk, dan merasa seakan-akan ia hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini khusyuk menurut penerjemahan dari Ibnu Abbas. Artinya kalau suatu saat panjenengan berdiri sholat, lantas kemudian di dalam batin rohani panjenengan atau rohani antum semuanya, kemudian terdapat gerakan jiwa yang mengarah kepada pengertian kita adalah memiliki banyak dosa. Kita merasa tunduk, taat, dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita merasa sehina-hinanya. Maka yang seperti ini mukhbitunal adla'i, yaitu merendahkan diri, menghinakan diri, tunduk, menurut Ibnu Abbas. Jika panjenengan sholat seperti itu, menurut penerjemahan Ibnu Abbas, maka disebut sebagai orang khusyuk. Lantas berikutnya yaitu qala berkata Qatadah dan Hasan. Sekarang menurut Hasan Basri, menurut Qatadah, tadi kan menurut Ibnu Abbas, sekarang menurut Hasan Basri dan Qatadah. Yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sholat adalah khaifuna, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menurut Qatadah, menurut Hasan Basri, khusyuk di dalam sholat adalah mereka orang-orang yang takut. Artinya tatkala panjenengan berdiri sholat, lantas hadir di dalam jiwa, rohani, batin panjenengan disertai dengan gerakan-gerakan sholat yang mengarah kepada rasa takut, bagaimana kelak akan diakhiri hidup kita, apakah membawa iman ataukah tidak. Takut kalau seandainya kelak pada posisi manusia berada di padang mahsyar. Takut apabila kelak tatkala menerima buku catatan amalannya harus menggunakan tangan kiri. Takut tatkala kemudian kelak ditimbang amalan solehnya dengan amalan keburukannya lebih berat daripada amal keburukannya. Takut terhadap neraka dan takut hal-hal yang berkaitan dengan masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda sholat seperti itu, maka menurut Qatadah, menurut Hasan Basri, itu adalah termasuk bagian dari khusyuk di dalam sholat. Sebagaimana ulama-ulama tabi'in, tatkala kemudian mereka sholat, betapa khusyuknya mereka, karena mereka memang menghadirkan di dalam jiwa dan rohani mereka, seakan-akan mereka itu tidak selamat dari api neraka, dan bagaimana kengerian terkait masalah azab yang ada di dalam neraka, sehingga mereka sampai bisa berdiri sholat sampai makan waktu yang lama, dan ketika kemudian khusyuknya jangan ditanya, karena mereka adalah orang-orang pilihan. Ini kalau menurut Qatadah dan menurut Hasan Basri. Dan waqala Muqatil, sekarang menurut Muqatil. Waqala Muqatil, maka berkata Muqatil, yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sholat adalah mutawaddimuna, orang-orang yang senantiasa tawadu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau panjenengan berdiri mendirikan sholat, maka terdapat di dalam rohani jiwa panjenengan seakan-akan betul-betul tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah, seakan-akan merasa kalau suatu saat amalan-amalan yang mereka lakukan, jangan-jangan kemudian Allah tidak menerimanya, sekalipun itu sesuai dengan petunjuk syariat. Tapi tatkala kemudian orang mendirikan sholat dalam perasaan yang seperti itu, maka ini yang disebut dengan mutawaddimuna, orang yang merendahkan diri, tunduk, dan merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika panjenengan sholat atus mekaten, terhitung khusyuk menurut Muqatil. Lantas menurut Mujahid, jadi menurut
Muqatil. Sekarang waqala Mujahid, berkata Mujahid. Mujahid menerjemahkan khusyuk di dalam sholat adalah yaitu huwa khadul basari wa khafdu syauti. Kata Mujahid, khusyuk di dalam sholat adalah menundukkan pandangan. Kata beliau, menundukkan pandangan. Dan kemudian merendahkan suara. Menurut Mujahid, khusyuk di dalam sholat adalah menundukkan pandangan, menundukkan suara. Sebagaimana dalam bilangan ilmu fikih, ini tentang ilmu fikih, tatkala kita berdiri sholat, ada sebagian ulama yang berpendapat harus melihat tempat sujud. Ada yang berpendapat bahwasanya menghadap ke depan, yang dilarang adalah menghadap ke atas, atau kemudian dimakruhkan untuk memejamkan mata. Nah, Mujahid menyebutkan khadul basar karena mengarah kepada pengertian sebelum sholat atau di luar sholat, kita disuruh juga untuk penundukan pandangan. Karena yang namanya menundukkan pandangan di luar sholat nanti akan berakibat manusia bisa khusyuk di dalam sholat atau tidak khusyuk di dalam sholat. Boleh jadi mungkin manusia tatkala kemudian tidak khusyuk di dalam sholat mereka karena di luar sholat tidak menundukkan pandangan. Artinya pandangannya sering mengarah kepada pandangan yang sejatinya Allah haramkan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini Rasulullah, an-nadratu syahmun min sihami iblis. Yang namanya pandangan itu adalah panah dari panah-panah iblis. Yang namanya kita melihat sesuatu yang pada dasarnya tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya dan Islam, maka ini seumpama panah dari panah-panah iblis. Masmumatun, yang beracun, yaitu memandang atau pandangan manusia itu adalah yaitu panah seperti panah-panah iblis yang beracun. Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkannya min khaufillahi ta'ala, karena rasa takut kepada Allah, barang siapa yang bisa menjaganya karena didorong oleh iman dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, asabahu jalamaza, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha mulia akan memberi balasan imanan iman, yajidu halawatahu fi qalbi, keimanan yang manis lezat di dalam hatinya. Ini kalau di dalam hadis Nabi. Kalau panjenengan semakin pandai di dalam menjaga pandangan di luar sholat, mana yang harus dilihat, mana yang kemudian harus kita tunduk, mana yang kemudian kita memang harus memejamkan mata, tidak boleh untuk melihatnya. Semakin Anda kemudian meninggalkan yang seperti itu karena rasa takut dan iman kepada Allah, Allah akan memberikan manis lezatnya keimanan. Ulama salafus soleh menerjemahkan makna hadis ini, diantaranya adalah ini berakibat nanti bisa menjadikan manis lezatnya ibadah di dalam ibadah sholat. Wah, ini kan pengaruhnya penting ya, karena boleh jadi mungkin kegawah. Jadi semakin Anda hari ini kan kepenak banget yang namanya mengumbar pandangan. Kita punya HP kan bisa menjelajah kemana-mana. Kita buka seperti ini, muncul seperti itu. Dan kita kemudian berjalan kemanapun seakan-akan memang dituntut untuk betul-betul menundukkan pandangan. Karena hari ini kita semakin zaman menuju ke sini, pandangan yang mengarah pada dasarnya tidak boleh untuk dilihat semakin meluas. Dan manusia hari ini seakan memandang sesuatu itu sesuatu yang biasa saja. Ya, ini kalau menurut yaitu Mujahid, sehingga beliau menyebutkan khadul basar, menundukkan pandangan. Maksudnya adalah menundukkan pandangan melihat tempat sujud, dan setelah sholat atau di luar sholat menundukkan pandangan tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi semakin panjenengan pandai menjaga hal itu, maka Allah akan memberikan iman yang lezat di dalam hati panjenengan, yang berakibat di dalam sholat-sholat panjenengan akan mengalami nikmat dan manis lezatnya khusyuk tatkala mendirikan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin boleh jadi seperti itu.
Karena selama ini mungkin ini boleh jadi mungkin tatkala kita selama ini sholat kenapa tidak khusyuk, karena mungkin permasalahan kebanyakan hal itu belum bisa betul-betul menjaga pandangan. Zaman segi angel soalnya ya, angel peming kemarin musim Agustusan perayaan, ya bukan berarti tidak boleh saja merayakan perayaan kemerdekaan negeri ini, ya diperbolehkan sah-sah saja. Cuma yang jadi permasalahan adalah hari ini anak joget ibu-ibu, anak joget yaitu lomba memasukkan paku ke dalam botol, sing lomba ibu-ibu, lomba bal-balan ibu-ibu sing joget, anak mening lomba gendongan. Jadi suaminya ditutup matanya, nanti disuruh untuk memilih istrinya. Neng kelalen gendong bojone tanggane sisir. Hari ini gitu kan seperti itu ya. Aduh, ini yang menjadi satu permasalahan hari ini seakan-akan untuk menjaga hal itu sangat susah. Sing lebih parah maning, ini lebih parah maning ya. Pihak takmir masjid, pihak takmir masjid ini menyelenggarakan senam untuk jamaah ibu-ibu. Senamnya terus nang lapar, sing deleng jamaah sing pada sholat jamaah. Coba ini kan aneh ya, kita zaman sekarang aneh gitu loh, aneh. Ini aneh ya. Makanya kemudian ini seperti itu. Kemudian wahafdu syauti, kata Mujahid, juga merendahkan suara. Artinya, jenengan tatkala membaca merendahkan suara di sini maksudnya adalah jangan tergesa-gesa. Suaranya tidak mengganggu sebelahnya jika itu sholat berjamaah. Artinya paling tidak bisa didengar oleh Anda sendiri dan Allah Maha mendengar. Sekalipun Anda kemudian hanya berbisik diri di dalam lisan-lisan panjenengan. Yang dimaksud dengan khafdu syauti oleh Mujahid, ini maksudnya adalah suaranya pelan, lirih, berbisik, sekaligus tertata. Misal contoh, tatkala membaca Al-Fatihah ya pelan, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Aja sing wis-wis kan nggak kayak gitu ya. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim gitu, wah bangga kali ini. Ini yang tidak dimaksud dengan khafdu syauti atau melembutkan, merendahkan suara. Karena boleh jadi mungkin hari ini kaum muslimin di dalam bacaan sholat itu terkadang di dalam tata adab, di dalam pengucapan doa-doa di dalam sholat itu terlalu tergesa-gesa. Boleh jadi seperti itu. Jadi kan seakan-akan kayak tergesa-gesa banget nih. Nek lagi maca doa. Mulanya kalau kita lihat konsep khusyuk sholat, menurut penerjemahan di dalam kata ulama-ulama di zaman dulu, maka tidak ada istilah sholat tercepat di dunia. Oh ya anak ya, kok bisa sampai sholat tercepat di dunia? Ini kan aneh ya. Iya, sampai 5 menit 20 rakaat ya. Wah, kok bisa itu? Ini aneh. Zaman sekarang aneh, gumune ya kayak penduduk iya kok. Setiap tahun ada ya kan kadang-kadang. Dan berikutnya tadi menurut yaitu Mujahid. Waqala Al-Baghawi aidan, Al-Baghawi juga menyebutkan dari Ali radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepada Ali. Ini kalau menurut penerjemahan dari Ali bin Abu Thalib. Yang dimaksud khusyuk adalah huwa alla yaltafitu yamina wala simala. Jadi kalau menurut Ali, khusyuk di dalam sholat adalah tidak menoleh ke kanan, ke kiri. Ini kalau menurut penerjemahan dari Ali bin Abu Thalib. Jujur-jujur kan cok aneh-aneh ya. Wong tapi sholat seakan-akan kayak orang tenang banget. Kan ada ya? Ya dia kayak gini. Siang sih kayak gitu. Iya namanya ya. Ini maksudnya adalah tidak menoleh ke kanan, ke kiri. Dimaksud tidak menoleh kanan kiri termasuk pandangannya. Maksudnya pandangannya, maksudnya aja
berdiri, dia kan jangan berdiri ya. Wah, itu jenengannya menoleh juga menurut penerjemahan dari Ali bin Abu Thalib. Waqala Sa'id bin Jubair. Ini menurut Sa'id bin Jubair. Yang dimaksud dengan husu adalah huwa alla ya'rifu man ala yaminihi wala man ala yasarihi. Menurut Sa'id bin Jubair, khusyuk di dalam sholat adalah dia tidak mengetahui orang yang ada di sebelah kanannya, dan dia tidak mengetahui orang yang ada di sebelah kirinya. Ini berarti untuk sholat berjamaah. Sampai sholat jamaah termasuk khusyuk menurut Sa'id bin Jubair, sampai orang ngerti sebelah tengahnya siapa, sebelah kirinya siapa. Dewek, jangankan sebelah kanan sebelah kirinya, sebelah kanan selang dua kita tahu loh. Iya kan ya, kita sebelah kiri, jangankan sebelah kiri persis, selang beberapa orang kita tahu loh. Karena menurut Sa'id bin Jubair, di antaranya ada dia tidak mengetahui orang yang ada di sebelah kanannya, ada di sebelah kirinya. Dan berikutnya masih menurut Sa'id bin Jubair, wala yaltafitu minal khusyuk, jiwa dan pikiran tidak berpaling dari khusyuk. Maksudnya jiwa, rohani, batin manusia itu tidak berpaling dari yang namanya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah angin ya. Ini kan susah banget kalau kita katakan bahwa menata pikiran, menata hati, menata jiwa agar senantiasa kemudian fokus konsentrasi pada bilangan sholat dan bacaan-bacaan yang kita baca, ini terlamat susah, terutama bagi manusia-manusia di zaman kita hidup hari ini, karena memang khusyuk ini adalah satu amalan yang banyak dianggap berat oleh ulama-ulama zaman dahulu. Ulama zaman dahulu menganggap ini suatu yang berat, apalagi untuk zaman di mana kita hidup hari ini. Dan berikutnya, waqala Amru bin Dinar. Sekarang menurut Amru bin Dinar, yang dimaksud dengan yaitu khusyuk di dalam sholat, as-sukunu, tenang, wahasanul hayati, dan bagusnya berdiri, tidak banyak gerakan yang tidak dibutuhkan di dalam sholat. Jadi kalau menurut Amr bin Dinar, yang dimaksud khusyuk di dalam sholat tenang, kemudian bagusnya berdirinya, tidak banyak gerakan yang tidak dibutuhkan di dalam sholat. Kita kan kadang-kadang suka melihat sholat tapi seakan-akan akeh wong sing gerakan-gerakan tidak dibutuhkan, mana sing kayak gini adalah seperti ini kan banyak ya. Kalau menurut kemudian Amr bin Dinar, maka gerakan-gerakan yang seperti itu mengarah kepada ketidakhusyukan di dalam sholat. Artinya kalau suatu saat kemudian kita termasuk kategori tenang, maka itulah yang dimaksud yaitu khusyuk menurut yaitu Amr bin Dinar. Waqala Ibnu Sirin, kemudian berkata Ibnu Sirin sekarang. Ibnu Sirin berkata, yang dimaksud dengan khusyuk adalah, ini kalau menurut Ibnu Sirin dan selainnya, yang dimaksud dengan khusyuk adalah huwa alla tarfa'u basaruka man mawadhi'i sujudika. Kalau menurut kemudian Ibnu Sirin, khusyuk adalah tidak mengangkat pandangan dari tempat sujud, atau kemudian dia tidak melihat kepada sesuatu yang bukan tempat sujud. Karena memang Ibnu Sirin yang mengikuti satu pendapat bahwa sholat disuruh untuk menghadap atau melihat tempat sujud. Nanti tatkala kemudian kita duduk tahiyat akhir, kita disuruh untuk melihat jari telunjuk tatkala kemudian kita mengacungkan jari. Ini kalau menurut ulama fikih ada pendapat yang seperti itu. Dan berikutnya, waqala Atha, berkata Atha, yang dimaksud dengan khusyuk menurut Atha adalah huwa ala tab'atsu bi syai'in min jasadika fi sholati,
yaitu tidak banyak menggerakkan anggota tubuh di luar sholat, dan banyak fokus untuk kemudian bergerak, yaitu menggerakkan sesuatu anggota tubuh hanya untuk sholat. Intinya bahwa kalau menurut Atha, tidak banyak gerakan yang bukan gerakan sholat, sama seperti kalimat yang disampaikan oleh ulama sebelumnya. Ini kalau menurut Atha. Kemudian wakila, ada yang menyebutkan pula al-husyu fi sholati, husyu di dalam sholat adalah jamul himati wal i'radi ngamsiwaha. Husyu di dalam sholat adalah mengumpulkan konsentrasi dan berpaling dari sesuatu yang bukan sholat. Dia angel ya, menurut angel ini. Jadi kalau menurut ulama yang lain berpendapat khusyuk di dalam sholat adalah mengumpulkan konsentrasi, berpaling dari apa saja selain dari sholat. Wah, ini angel ya. Dewek penyakannya kayak sing luar sholat sing lebu ya. Ini susah ini. Kemudian watadabburu, dan mentadabburi atau berusaha memahami dan memaknai fima yajri ala lisani, apa yang kemudian diucapkan oleh lisan. Berarti memahami, kemudian mengambil pelajaran, menerjemahkan seakan-akan apa yang kita ucapkan di dalam lisan. Berarti ini menuntut kita semuanya paling tidak dalam bacaan-bacaan sholat yang kita lakukan selama ini, kita disuruh untuk paling tidak inti dari bacaan sholat itu kita mengetahui artinya. Paling tidak seperti itu. Paling tidak ya intinya lah. Nek uang itu secara terperinci intinya ngerti. Jadi supaya tujuannya apa? Supaya kita memang masuk ke dalam lisan mengucapkan kalimat itu, jiwa dan gerakan juga seakan-akan mengarah keseimbangan atau kesesuaian dengan apa yang kita ucapkan. Boleh jadi mungkin hari ini kita kan tidak lisannya mengucapkan ampunan kepada Allah, menjaduk rahmat, tapi badannya tidak, karena mungkin tidak mengetahui makna yang ada di dalamnya. Kemudian berikutnya, watadabburu fi ma yajri 'ala lisani minal qiraati wadzikri, yaitu betul-betul mengambil pelajaran atau kemudian memahami, memaknai atas apa yang diucapkan oleh lisan, baik dari bacaan-bacaan sholat ataupun dikir-dikir yang ada di dalam sholat. Wah, kalau panjenengan menerjemahkan mana khusyuk di kalangan ulama, maknanya seperti itu. Masya Allah ya. Ini kalau kita kumpulkan semuanya seperti itu, menurut penerjemahan dari ulama-ulama. Dan berikutnya,